Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang berlomba-lomba. Pertama saya sendiri, Fahmi Askasi Diki dengan ujung NIM 17. Saya Yuni Katamawati dengan ujung NIM 31. Saya Nadia Usna dengan ujung NIM 04. Saya Kaisa Fiona Abdadi dengan ujung NIM 37. Saya Edwin Aresdono dengan ujung NIM 07. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dari bangunan yang kami rancang ini. Jadi bangunan ini dirancang di lokasi Ring Road, di mana bangunan ini dirancang khusus sebagai rumah profesi. Jadi di sini mengakomodir dua profesi sekaligus. Yang pertama itu profesi ayah sebagai content creator, yang kedua itu profesi ibu sebagai bakery. Nah, kemudian di bangunan ini sendiri juga sudah mengintegrasikan beberapa aspek bangunan cerdas. Oke, baik, untuk sensor yang pertama itu menggunakan DHT11, yang dimana di situ untuk pengaplikasian sendiri itu digunakan sebagai pengatur suhu dan kelembapan. Kemudian yang kedua itu sensor peer, yang dimana di situ untuk pengaplikasian sendiri itu digunakan sebagai sensor pendeteksi kehadiran. Yang ketiga itu sensor LDR, yang dimana di situ digunakan sebagai sensor untuk lampu. Sistem DHT11 akan membuat AC pada ruangan-ruangan tersebut menyala dan menyesuaikan suhu secara otomatis ketika suhu ruangan melebihi ambang batas kenyamanan. Kamar mandi dan toilet dilengkapi sensor peer agar sistem pencahayaan otomatis mati ketika ruangan kosong. Area halaman rumah juga dilengkapi dengan fitur ini guna mendukung sistem keamanan dengan mendeteksi pergerakan di area tertentu. Lalu, pada ruangan berikut telah dilengkapi sensor peer pada sistem pendingin ruangannya agar dapat otomatis mati ketika tidak ada pengguna dalam ruangan tersebut. Pada ruangan-ruangan tersebut telah dilengkapi sensor LDR sehingga lampu dapat meredup secara otomatis ketika cahaya alami mencukupi. Dan ketika sore hari, lampu dapat menyala secara bertahap karena intensitas cahaya telah menurun. Manfaat yang diharapkan pada penerapan sensor-sensor tersebut ialah: yang pertama, efisiensi energi dan penghematan biaya. Kedua, peningkatan kenyamanan penghuni. Ketiga, mendukung produktivitas dan aktivitas kreatif penghuni. Keempat, keamanan dan keselamatan yang lebih baik. Kelima, efisiensi pengelolaan sistem pada rumah. Keenam, konsep hunian berkelanjutan. Lagi coba gerakin lagi. Kau udah lupa. Pada aplikasi Blink IoT, ketika kondisi gelap, lampu akan otomatis menyala. Lalu, pada sensor suhu, pada suhu bahaya, sistem pendingin atau AC, dan lampu indikator merah akan menyala.
Penerapan konsep rumah cerdas pada Haven House menunjukkan bahwa teknologi sensor dapat meningkatkan kualitas hunian secara signifikan. Integrasi sensor suhu, cahaya, dan kehadiran memungkinkan rumah beradaptasi secara otomatis terhadap kondisi lingkungan dan aktivitas penghuni. Hasilnya adalah hunian yang lebih hemat energi, nyaman, aman, dan efisien, sekaligus mampu mendukung produktivitas penghuninya. Konsep ini membuktikan bahwa rumah tinggal tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga sebagai ruang hidup yang responsif dan berkelanjutan. Pembelajaran yang didapat dari presentasi ini yaitu yang pertama, teknologi smart building dapat diterapkan secara sederhana namun berdampak besar pada efisiensi dan kenyamanan hunian. Kedua, integrasi sistem otomatis perlu disesuaikan dengan pola aktivitas dan kebutuhan penghuni agar berfungsi optimal. Ketiga, pemanfaatan sensor membantu mengurangi pemborosan energi dan mendukung prinsip hunian berkelanjutan. Keempat, rumah tinggal masa kini dapat dirancang tidak hanya fungsional tetapi juga adaptif terhadap perubahan lingkungan dan gaya hidup penggunanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.